Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya Pendeta Jimber Fisika Pandeirot. Ini Pak Michael yang kami doakan, yang memang secara manusia aneh, banyak keanehan. Karena sakit yang dia alami, ada sudah begitu banyak. Berapa kali masuk rumah sakit Pak Michael ya? Kurang lebih 6 kali. 6 kali masuk rumah sakit. Pertama masuk rumah sakit Kandau, Kang. Rumah sakit Kandau, keluar baru masuk rumah sakit Bayangkara. Baru 2 kali. Baru keluar lagi masuk rumah sakit Pancaran Kasih, baru keluar lagi masuk Siloam, baru balik ulang Pancaran Kasih. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah 6 kali masuk keluar rumah sakit. Dan sampai saat ini, bagaimana sebelum kami doakan tadi, karena ada hal-hal yang aneh yang Pak Michael ini alami. Waktu pernah ada apa namanya ular ya, ada datang ular yang apa, warna-warni ya, banyak warna, tapi akhirnya hilang begitu. Istri usir. Jadi akhirnya masuk di situ. Baru dapat lagi anfal sakit pada waktu pohon di depan sana dipotong ya, dibakar. Akhirnya hampir mati juga saat itu ya, hampir mengalami jadi kecil, jadi apa? Jadi kecil. Jadi bagaimana itu? Jadi tergulung sama dengan bola. Sama dengan bola Waktu tuh so potong itu tuh habis bakar. Tuh bakar tuh pohon besar itu, Kang. Tapi Tuhan tolong lagi, Kang. Baru terakhir ini apa? Pohon yang kecil yang keluar apa itu? Keluar asap. Keluar asap bagaimana itu DP pertama DP Itu pas orang ada muka luar di Oh. foto. Pas dulu di auto sebenarnya Tuhan dah suruh tatap baik-baik itu kok. Pas dia ada kurang lebih 7 atau sampai 9 kali dia keluar, tapi yang terekam tinggal terakhir. Karena pikir pertama cuma ilusi. Cuma hayalan. Karena dalam keadaan sakit. Karena sakit, tapi posisi tatap terus. Oh, selain. Jadi langsung Hanya direkam. Itu keluar sama seperti orang merokok dari kayu itu, dari pohon itu, Kang. Padahal pohon itu mentah gitu. Jadi akhirnya Pak Michael besoknya dibakar. Malam berdoa. Besok masih tidur sampai di pohon, kita berdoa sendiri. Bawa tuh minyak urapan Pak kembali. Iya, udah berdoa, Kang. Siram. Nah, jadi tuh minyak urapan yang saya doakan siram di pohon itu. Baru ada keluar apa itu yang pertama itu bilang? Asap lebih banyak. Asap lebih banyak, baru ada bilang darah atau? Oh iya, sejenis darah. Darah. Siram pertama. Disiram pertama dengan minyak urapan, keluar sama seperti titik darah ya. Tetes darah dari pohon itu. Baru kedua siram lagi dia asap keluar. Itu ada di video ya. Bayangkan pohon mentah, pohon hidup disiram dengan minyak urapan, asap. Itu orang Manado bilang asap. Jadi itu luar biasa. Jadi ini tanda-tanda bahwa ada kejanggalan, ada kekuatan lain yang orang bisa lihat ya. Dan akhirnya kami hamba Tuhan datang berdoa. Ini hamba Tuhan yang Tuhan pakai melayani. Nah, ini hamba Tuhan Ibu Mimi, baru ini Bapak Yansen, ini Miki, nah, ini Pak Niko, ini Pak Romi. Jadi kami datang melayani dan akhirnya terjadi manifest yang luar biasa. Akhirnya ternyata Pak Michael juga Tuhan sudah nyatakan bahwa sebelum Pak Michael ngomong saat ini, Tuhan sudah nyatakan melalui manifest ada 5 yang menopang dia, yang menopang tuh kekuatan perdukunan ini. Yang kuat, yang opak dengan. Oh. Ada opak. Iya. Oh, jadi Pak Michael itu so dapat lihat atau dapat mimpi? Dapat mimpi. Oh. Jadi bagaimana? Tapi waktu di mimpi itu 3 ini so kalah. Lupa so mundur, Bang. 3 kali kan Pak Pendeta berdoa. 3 kali. Tapi yang kuat sekali ini 2. Tapi yang menyerang itu perempuan. Makanya di pohon itu ada sama dengan jenis kelamin. Iya, sama dengan jenis kelamin perempuan tuh pohon itu. Kita suruh kupas. Iya. Ada mata model mata cuma satu. Baru apa kata? Ada lubang hidung. Lubang hidung satu.
baru ada sama seperti kelamin perempuan di pohon itu. Jadi itu menandakan ada di video. Tapi Itu yang kuat yang dua. Itu Tuhan tunjuk kedua kali. Oh, memang luar biasa. Sama nih Tuhan saya tunjuk jelas memang. 5. Tapi yang diserang itu bukan kita, istri. Tapi karena istri kuat, jatuh Kena ke Pak Michael. Mimpi kedua, hari ke-1, kedua, ketiga. 3 ini lepas, lari. Tinggal 2. Tapi opak yang Itu paling kuat ya. paling depan, di belakang Pak Oma. Tapi Oma enak tak tunjuk. Tapi opak ini yang paling kuat, 2 ini yang paling kuat. Jadi yang mimpi terakhir ini kedua. Haleluya. Tadi no, jadi artinya tuh manifest tadi itu ada 5 ya, Mimi ada Lia Kang. Makanya tadi pas bilang Lia ada 5, kita belum cocok. Luar biasa. Jadi Mimi tadi dapat lihat apa ya? 5 di belakang itu. Jadi 5 ini, kekuatan 5 ini yang mendukung yang yang penyerang tunggal itu, Kang. Jadi itu luar biasa. Itu Tuhan itu memang dorong lindungi memang. Ada dorong pegang tangan. 5 di belakang. Luar biasa. Tuhan. Memang tadi dia menyerang pakai terjadi peperangan luar biasa. Itu buka mata dong. Dia tahan terus. Betul. Ya rupanya mampu Bapak dia muka gitu. Iya. Tahan terus. Dia tidak mampu. Butuh Pak Michael mesti buka mata terus. Gampang nih. Kita tengok terus. Bagi Bapak nak mampu dia suka gimana. Iya, tidak lihat. Dia sudah mau apa kita dia kurang lain. Betul. Dia semua mau serang-serang terus dia. Tahan terus dia bagi pada dia. Pancen. Dia pindah dia. Dia pindah arah. Iya, pindah Dia arah. mau cari celah kan. Saya itu nanti bilang, orang mesti berdoa yang kompak baru mau jangka celah. Dia mau cari lari. Cari mau masuk. Jadi begini, Pak Michael, jadi bagaimana setelah sekarang didoakan bagaimana? Ini Kurang. Oh, puji Tuhan. Jadi udah kena juga dikena makan ya. Udah kena dimakan. Waktu tadi sebelum berdoa, betul. Ini kita ndak bicara tambah kurang, kita bicara apa adanya. Sebelum berdoa, manifest itu kita sudah dapat penglihatan memang ada kena makanan. Gitu. Kita sudah lihat lebih dulu. Itu. Memang yang dia sakit sesuai dia tunjuk. Di sini. Betul. Tapi Pak Michael sekarang harus beriman, percaya bahwa memang Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sembuhkan. Jadi memang Pak Michael harus tetap menyatakan bahwa sudah sembuh, kita sudah. Karena ini memang Tuhan nyatakan, kita rasa ini kurang kekuatan terakhir yang dia punya. Kita berharap demikian tuh, supaya memang Pak Michael boleh hidup dalam damai serta sukacita. Jadi itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya Pendeta Jimri Fisika Pandeirot dan bersama tim yang ada, kami mendoakan seorang Bapak, Pak Michael, yang tadi sudah disaksikan sendiri bagaimana dia mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan sudah 6 kali ya, 6 kali keluar masuk rumah sakit. Tapi kami ada di sini hari ini, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja secara dahsyat, secara luar biasa. Dan saya ingin dikatakan, Efesus 6 ayat 12-13, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penghulu udara, kekuatan setan, kekuatan iblis. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan berikan kepada kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apa yang ada dalam dunia ini. Jadi kita akan keluar bukan menjadi orang yang kalah, tetapi kita akan keluar menjadi orang yang menang. Amin. Lebih daripada pemenang. Jadi saudara, di video YouTube hari ini, kali ini saya tampilkan, saya sampaikan ini kesaksian hidup, penyataan yang benar-benar terjadi bahwa kuasa Tuhan Yesus menjadi pemenang. Saudara,
dimanapun Anda berada, yang menonton video ini, dimanapun Anda berada, bagikan video ini, like dan subscribe jika berkenan. Dan ini menjadi berkat bagi banyak orang, agar supaya orang-orang yang kena santet, kena kuasa gelap, kuasa iblis, Anda bisa percaya kepada Tuhan. Dan juga jika Anda mau, Anda hubungi kami akan pergi untuk mendoakan saudara. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Amin. Karena janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia sudah berkata, Markus 16 ayat yang ke-17-18, dia katakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memiliki bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan di saat mereka meletakkan tangan orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita harus tetap percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus masih tetap terjadi. Amin. Tuhan Yesus belum pernah berubah. Sekalipun ada banyak orang berkata Yesus tidak lagi melakukan mujizat, tetapi fakta dan kenyataan hari ini, setan sedang bekerja segiat-giatnya. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, kita berdiam, kita akan dikalahkan. Tetapi saya mau katakan, kami tidak akan pernah berdiam. Kami akan terus melayani. Kami akan terus membuktikan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan Yesus yang masih melakukan mujizat. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan masih tetap terjadi. Di program video YouTube ini saya berikan nama program, yaitu Mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.